Allah ulun hendak melihat pian. Qala lan tarani, kamu kada kau melihat aku. Takawa melihat aku. Ujar Allah Ta'ala. Kada aja Nabi Musa sekali barang melihat. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, pandanglah kepada gunung, fandur ilal jabal. Lihati kepada gunung. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap ada, ikam bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Tuhan batajalli ke gunung, ja'alahu dakka, gunungnya itu pecah berkeping-keping, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musanya pun tersungkur pingsan. Orang pingsan kada kau melihat Tuhan. Tempat di mana Nabi Musa bepapandiran lawan Allah Ta'ala itu yang disebut Jabal Tursina. Disinggahi Nabi rahatan malam Isra Mi'raj. Lalu berikutnya Nabi pun singgah lagi di sebuah tempat. Nabi disuruh sembahyang lagi. Nabi pun bertakon, ini tempat apa? Maka dijawab Baitul Laham, Bethlehem. Ini rumah tempat kelahiran Nabi Allah Isa ibn Maryam, sosok manusia yang lahir tanpa ayah, Nabi Isa. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa, kawahaja mau ulahakan orang batianan kada balaki, kawahaja. Nah, cuman ini satu aja ada di dunia lah, sisanya ada lagi. Nah, kalau bibinian kita misalnya batianan tapi kada balaki, nah itu berarti ada nang mengujak. Itu sudah pasti, sudah pasti. Ada kau di apa-apa itu. Ada kalau pang aku guru aja masuk angin dusta. Ada angin guru aja kada darasan, jadi aku babirangkang timbul batianan. Kada ada. Itu ngarannya angin lanji. Munnya ada nang kayak itu. Adanya. Mun sawat ada nang itu tuh angin lanji ngarannya. Nyawa ini pian musim bang, musim panglanji itu musim lanji, weh ini. Ya lah, musim lanji. Apalagi bibinian lanji benar kan. Pian mau kada percaya, lihat aku minan di TikTok tuh mau kada percaya. Aku minan lanji itu. Pokoknya bila ada setel musiknya aja. Teng 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 dia musiknya. Hati hapian kominannya lanji itu. Tumbukakan ulun ke surga guru ajar. Sipakakan ulun ke surga guru ajar. Kayak nyaman, hama nyipak orang ke surga. Aneh. Nah, nang parah nih bibinian lanji benar. Anuakan ulun guru ajar. Pak. Lanji benar kominan di TikTok. Ya Allah. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus Guru Ahmad Mubarak, serta yang ulun muliakan, yang ulun hormati sahibul barnamij, tuan rumah yang menjadi wasilah kita berkumpul acara pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Semuanya yang hadir diampuni segala dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul dalam rangkaian acara yang sangat barakah, yaitu mengingat sejarah yang sangat penting dalam Islam, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebuah peristiwa yang ajaib yang terjadi pada ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur, 51 tahun 9 bulan, kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Disitulah beliau diberikan Isra wal Mi'raj oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh untuk kita semua. Banyak pelajaran yang diberikan dari perjalanan Isra Mi'raj yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, pada ketika baginda Nabi sudah dijemput oleh malaikat Jibril, disediakan sebuah kendaraan yang disebut buraq, kendaraan nang laju, nang capat, lebih laju daripada kendaraan nang laju nang ada di alam ini. Buraq sudah dinaiki oleh baginda Nabi, maka berjalanlah ia, terbang ia. Buraq ini sebuah kendaraan yang batis muka, batis belakang itu otomatis. Jadi Nabi memakai buraq itu kada tahu mana naik gunung, mana turun gunung. Karena batisnya buraq bilanya naik gunung belakangnya berpanjang, belakangnya artinya menyesuaikan dengan batis muka, turun gunung kayak itu pulang, sehingga rata aja perjalanan, kada tahu di lubak, kada tahu di gunung. Nah, seandainya ada mobil nang kawa kayak itu kan nyaman seandainya. Jadi bila tahayau lubak bannya beturun berpanjang, jadi kita kada tahayau lubak, jadinya rata jalan tuh. Tapi kada ada bang, itu cuma khusus untuk buraq. Nah, pada ketika di perjalanan Nabi sebelum mencapai Masjidil Aqsa itu ada beberapa kali transit perjalanan Nabi. Seperti Nabi disinggahkan di Thaibah, sampai di satu tempat yang di situ pohon kormanya cukup banyak. Kemudian di situ Nabi disuruh singgah, disuruh turun, disuruh sembahyang oleh malaikat. Kemudian Nabi pun bertakun, tempat apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ini adalah Thaibah, tempat di mana pian akan dihijrahkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, tempat itu sudah diberitahukan bahwa di sini Sidin pacang pindah. Artinya ini salah satu tempat yang sangat mulia, disinggahi oleh Nabi. Itu satu. Berikutnya Nabi pun berjalan lagi, lalu disuruh turun lagi, disuruh sembahyang lagi. Selesai Nabi kita sembahyang, Nabi pun bertakun, ini tempat apa? Maka Jibril pun menjawab, ini adalah kota Madian, tempat di mana dulu Nabi Musa alaihissalam istirahat setelah beliau keluar daripada negeri kekuasaan Fir'aun. Nah, di tempat itulah Nabi Musa ini akhirnya kemudian dapat bini orang Madian, anaknya Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib itu berdiam di Madian, Nabi Musa dapat bini anak daripada Nabi Syuaib. Tongkat yang dipakai oleh Nabi Musa adalah tongkat yang dibari oleh Mintuha, tongkat Nabi Syuaib. Nah, itu yang kemudian menjadi mukjizat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut dan lain-lain sebagainya. Terus buraq berjalan pulang, sampailah di sebuah tempat, disuruh turun lagi, disuruh sembahyang lagi Nabi. Lalu Nabi pun bertakun, ini tempat apa? Maka Jibril menjawab, ini adalah tempat di mana Nabi Musa munajat kepada Allah, Jabal Tursina, tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Tuhannya. Nah, tapi pian Nabi Musa itu berpandiran lawan Tuhan, kada kawa melihat Tuhan. Nabi Musa itu berpandir lawan Tuhan, kada kawa melihat Tuhannya. Nah, makanya Nabi Musa itu kan sedikit ngotot, istilahnya ngotot, nekat ingin melihat Tuhan. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, ulun hendak melihat pian. Qala lan tarani,
Kamu kada kau melihat aku? Takawa melihat aku. Ujar Allah Ta'ala. Kada aja Nabi Musa sekali barang melihat. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, pandanglah kepada gunung, fandur ilal jabal. Lihati kepada gunung. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jikalau gunung itu tetap ada, ikam bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Tuhan batajalli ke gunung, ja'alahu dakka, gunungnya itu pecah berkeping-keping, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musanya pun tersungkur pingsan. Orang pingsan karena kalau melihat Tuhan. Tempat di mana Nabi Musa bepapandiran lawan Allah Ta'ala itu yang disebut Jabal Tursina. Disinggahi Nabi rahatan malam Isra Mi'raj. Lalu berikutnya Nabi pun singgah lagi di sebuah tempat. Nabi disuruh sembahyang lagi. Nabi pun bertakon, ini tempat apa? Maka dijawab Baitul Laham, Bethlehem. Ini rumah tempat kelahiran Nabi Allah Isa ibn Maryam, sosok manusia yang lahir tanpa ayah, Nabi Isa. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa, kawah aja mau ulahakan orang batianan kada balaki, kawah aja. Nah, cuman ini satu aja ada di dunia lah, sisanya ada lagi. Nah, kalau bibinian kita misalnya batianan tapi kada balaki, nah itu berarti ada nang mengujak. Itu sudah pasti, sudah pasti. Kada kau di apa-apa itu. Ada kalau pang aku guru aja masuk angin, dusta. Ada angin guru aja kada darasan, jadi aku babirangkang timbul batianan. Kada itu ngarannya angin lanji. Mennya ada nang kayak itu. Adanya. Mun sawat ada nang itu tuh angin lanji ngarannya. Ya wah ini pian musim pang lanji itu musim lanji wah ini. Ya lah musim lanji. Apalagi bibinian lanji benar kan. Pian mau kada percaya lihat ya komenan di TikTok tuh mau kada percaya. Komenan lanji itu. Pokoknya bila ada setel musiknya aja. Teng 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 dia musiknya. Hati hapian kominannya lanji itu. Tumbukakan ulun ke surga guru ajar. Sipakakan ulun ke surga guru ajar. Kayak nyaman hama nyipak orang ke surga. Aneh. Nah, nang parah nih bibinian lanji benar. Anuakan ulun guru ajar. Pak. Lanji benar kominan di TikTok. Ya Allah. Nah jadi tempat itu tempat kelahiran Nabi Isa. Di situ disinggahi Nabi pun sembahyang. Kemudian terakhir yang kelima, Nabi itu transit di Masjidil Aqsa di Palestina. Tempat terakhir transit Nabi Isra itu di Palestina di Masjidil Aqsa. Baru nantinya Nabi dinaikkan ke langit. Jadi dari Mekah ke Palestina 5 kali singgah. Tapi nang disinggahi ini adalah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang mengandung barokah. Nah di sini pelajaran nyagasan kita berataan apa? Pelajaran nyagasan kita berataan adalah perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Maka siapa yang ingin mencapai sampai menuju Allah, maka perjalanan tersebut hendaknya ada yang dilakukan di tengah-tengah perjalanan itu apa? Katuju mengambil berkat. Katuju mengambil berkat. Baik berkat itu dari sebuah tempat, atau berkat itu dari seseorang, atau berkat itu diambil daripada bekas-bekas peninggalan seseorang. Banyak cara kita mengambil berkat. Seperti kita umpat sembahyang di tempat orang soleh, itu mengambil berkat ngarannya. Bahkan kata ulama kita, kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, mana lebih utamanya kita ke rumah si wali atau ke kubur si wali. Misalnya rumah wali itu lawan kuburannya baparakan. Kalau rumah orang wali itu dibuka untuk umum, masuk ke rumah orang wali itu lebih utama ketimbang ke kuburnya dahulu. Jadi masuk dulu ke rumah sidin, apalagi kamar ibadah sidin, kamar di mana sidin makhalwat. Nah itu kamar yang selalu dinazrah oleh Allah Ta'ala. Masuk kita ke situ.
itu lebih utama. Hanya kita berziarah ke kuburnya. Kenapa ada sebagian ulama berucap demikian? Karena kubur orang wali itu tidak selamanya orang walinya ada di situ. Kada selamanya bisa orang wali itu kadeda kita ucapkan assalamualaikum sidin kada nyahot. Dede orangnya. Tapi kalau kita ke rumah sidin, bekas rumah itu keberkahannya selalu ada sampai kapan saja. Macam misalnya kita berziarah ke Wali Katum, misalnya Tabu Darat di Barabai. Kan tuh ada kamar khalwatnya Wali Katum, dibuka lagi untuk umum. Nah, bagus benar gitu. Masuk ke kamar khalwat tuh 4 sembahyang juga. Karena di situ sidin beribadah terus lagi hidup. Kamarnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang di Bogor. Tuh kadang-kadang punya kita pas kena waktunya kamar itu dibuka. Masuk kita ke situ. Kalambu sidin masih asli nambah hari, cermin sidin masih asli nambah hari. Nama zaman sidin hidup tuh. Bahkan ada sidin itu bisi kopiah pemberian Imam Pakih Muqaddam. Sidin tuh tak mimpi dibari Pakih Muqaddam kopiah. Sekalinya kopiahnya mencungkong di higa. Dasar ada, sampai wah ini kopiahnya tuh ada. Dibari dalam mimpi, pas di higa bangun guring ada kopiahnya. Kan Imam Pakih Muqaddam membari. Bisa lah guru kayaknya. Bisa. Siapa madah kan nggak bisa. Ada orang wadah kami itu suah di guring tamimpi diunjuki oleh Pangeran Suryanata tasbih. Dalam mimpi tasbihnya buruk ha. Tapi ngaran berian sidin sekalinya bangun ada di higa kepala tasbihnya bandak. Cuma papasan dalam mimpi aku main jami ikam jar seminggu aja. Mbah itu ikam bulikakan ke pertapaanku di Candi Agung. Nah, paksa mah andak kasih itu. Dipasani kayak itu, Pang. Kan ada orang wadah kami kayak itu. Jadi kadang mustahil artinya nanti alam subalah itu mau dibari ke kita timbul ada mau guring tak mimpi bari orang bini dia dari alam subalah. Sekali bangun guring ada yang congkong di higa biniannya. Nah, apang rajaki ya lah kada tapi mau kada mikirakan. Betuhok bukan kau cari KTP-nya kadeda orang alam gaib nanti diunjuki. Bukan saranjana diunjuki. mau mun Tuhan baka hendak tuh ada dan mustahil mau tarus. Nah jadi mengambil berkat di rumah orang soleh itu lebih utama. Kamakomnya orang soleh kayak itu juga kita mengambil berkat lawan sidin. Mbah itu dengan pakaian-pakaian mereka misalnya ada jubah orang soleh kita mengambil berkah, ada kopiahnya, ada sandalnya, ada bekas makannya, ada bekas minumnya. Para sahabat bahari marabutakan berkah Nabi Muhammad itu hampir kayak hendak bakal kalahian loh modelnya tak. Nabi itu bakas baudu di tanah, bakas wudhu Nabi itu berabut mengambil itu bahari. Jadi mengambil berkat itu bukan perkara hanyar. Mengambil berkat itu mulai zaman sahabat Nabi. Mengambil berkat kadada pang artinya mengambil berkat tuh bid'ah bertentangan kadada. Nah cuman kadang-kadang kita nih salah caranya mengambil berkat. Salah. Tolak kahaul orang wali itu memang berberkat. Tapi yang jadi masalah tolak kahaul kada sembahyang. Ini yang jadi masalah. Orang sembahyangan ini kada. Kenapa aja maka kada sembahyang? Koler aku awak lapah. Nah, kenapa kisah? Kadang awan kayak itu. Cara mengambil berkat kita nih salah. Mbah itu kita kadang-kadang mengambil berkat kurang adab. Bahkan su'ul adab, jahat adab. Contohnya apa? Mengambil berkat lawan tuan guru jar. Artinya hendak mengambil berkat sidin. Ternyata apa nanti ambil? Mengambil bajunya tuan guru. Mengambil kopiahnya tuan guru, mengambil bulik tuan guru bisa lawar hadap, tulak jadi ustad, bulik jadi hantu. Jangan kayak itu tuh luput mengambil berkat nang itu. Pian lah hendak mengambil berkat nang bagus itu, nah caranya nang bagus tuh kayak itu. Misal nang mengambil berkat cincin tuan guru, guru cincin pian tuh nah ulun mengambil berkatnya. Nah, ulun batakon guru pian bahari nukar berapa? Jar sidin aku nukar 5 juta, nah ulun mengambil berkat 50 juta. Nah kayak itu bagus mengambil berkat.
Ini gak ada mengambil berkat dasar mintanya wara. Nang kaya orang kada menukar kah? Orang menukar baju menukar, tapih menukar, saraba menukar. Nya datang-datang melorot, lan ampun sidin han kasihan sidin. Nah lain mun sidin na memberi, nah kaya guru Mubarak tadi berjanji na memberi sorban. Siapakah wajah sidin menjawab kena diberi sorban. Nah tuh kehendak sidin, lain kehendak pian. Munnya kehendak pian kan teluput sedikit. Kalau guru jangan di kepala pian tuh pacol, nah tuh kan pian baka hendak. Mengambil berkat tuh bagus-bagus caranya. Dan ingat cara mengambil berkat itu jangan sampai kita mengambil berkat cenderung menyakiti kepada yang diambil berkahnya. Kahandakan basalaman sampai sandal tuan guru paket karena jajak. Kahandakan basalaman sampai gurunya takipai. Saking berabut basalaman tangan tuan gurunya tasilaho. Nah itu kan luput cara mengambil berkat seperti itu. Makanya belajar mengambil berkat itu yang adab, yang sopan. Kayak apa caranya kita mengambil berkat itu yang baik. Jangan mengambil berkat itu anarkis. Mengambil berkat itu dengan cara yang tidak baik, jangan. Nah ini Nabi malam Isra Mi'raj mengajarkan bagaimana mengambil berkat. Orang nang katujuh mengambil berkat, insya Allah sampai ke hadrat Allah. Nah lihat almarhum Abah Guru Sakumpul Bahari. Sidin katujuh ziarah. Bila malam Jumat sidin ziarah ke makam Datuk Kalampayan, kena ziarah ke makam Datuk Kashpul, kena di kesempatan yang lain kena sidin berziarah pulang keluar pulau, berziarah kemana-mana sidin. Guru Bangil tuh membawa berziarah keluar Batang, dibawa Guru Sakumpul nih melajari anak murid supaya mengambil berkat. Nah kita turuti juga, kita nih pecintanya Abah Guru katujuh mengambil berkat, nah kita umpat mengambil berkat. Tapi ingat mengambil berkatnya yang adab, yang sopan, yang sesuai aturan supaya berkah itu jangan hilang. Nah itu tak. Jadi ini perjalanan Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Palestina 5 kali singgah. Baru dari Palestina naik Nabi ke langit sampai kemudian nantinya difardukan sholat 5 waktu yang menjadi kefarduan kita sehari 5 kali dalam seharian samalaman 5 kali menggawi sembahyang 5 waktu. Jangan ditinggal, jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita mengkodok tarus tiap hari. Jangan sampai ini. Untung mengkodok, nang jaka mangkade makinnya apa rai lalu. Nah itulah. Jadi lalu Nabi itu bulik daripada perjalanan Isra Mi'raj, bulik daripada sebuah tempat yang tinggi yang jauh, bulik sampai ke Makkah, belum dingin bekas Nabi Barabah itu orangnya sudah datang kembali. Nah makanya disebut dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nabi Isra Mi'raj itu malam yang sedikit waktunya. Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan qadru lahdoh, sekejap mata. Nah karena nabinya sudah bulik, ulun hendak bulik juga. Hingga sini ulun sampaikan, minta ridho minta halal. Hadza minni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.